Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 6 di bulan Juni ya, di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa tidak lupa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Dari data coin market cap menunjukkan penurunan yang cukup lumayan ya guys, di 4,67% guys. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana dalam waktu 24 jam ini ya untuk Bitcoin mengalami penurunan di 5,41%, cukup besar juga ya. Sehingga dalam waktu 7 hari ini Bitcoin mengalami penurunan sebesar 8,5% guys. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan ya di 4,36%. Kemudian untuk BNB ini penurunannya lebih parah guys di 9,39%. Dalam waktu seminggu ini Binance sudah mengalami penurunan di 12,7% guys. Ini cukup lumayan ya. Nanti kita akan cari tahu kenapa BNB ini turunnya cukup dalam guys. Kemudian untuk XRP ini juga mengalami penurunan ya di 5%, Cardano turun di 7%, Dogecoin di 8%, Solana 8%, dan rata-rata ya kalau kita lihat di sini untuk penurunan dari altcoin ini cukup gede ya. Jadi antara 3 sampai 5 poin guys untuk penurunannya. Ini cukup lumayan banget guys. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini untuk time frame daily-nya, close candle-nya cukup buruk ya, dimana sudah menembus di harga $26.000 ya untuk Bitcoin-nya. Dan sesuai dengan prediksi ya, jika di harga 26.000 ini tertembus, kemudian close candle-nya masih di bawah harga 26.000, maka ada kemungkinan besar ya untuk meretest di harga 25.000 guys. Dan menurut saya pribadi ya, dan banyak beberapa analis bilang sebenarnya kalau Bitcoin ini turun di harga 25.000 itu sebenarnya adalah perilaku normal atau justru malah pergerakan harga yang sehat dari Bitcoin itu sendiri guys. Jadi kalau saya pribadi ini bukanlah suatu hal yang menakutkan ya, apakah ini akan lanjut turun lagi atau enggak, tapi justru ini menjadi suatu perilaku atau keadaan harga dari Bitcoin itu yang sehat guys, sebelum melanjutkan untuk rally berikutnya. Jadi kita sarankan di sini ya buat teman-teman semua untuk DCA di area harga sekitar $25.000 ya, agar lebih konservatif guys. Tapi kalau buat kalian yang berani atau lebih agresif, bisa langsung masuk sekarang di harga sekitaran 25.700 ya. Karena kemungkinan untuk tekanan jual dari Bitcoin ini sepertinya hanya sedikit guys ya, kalau kita lihat dari informasi yang lagi banyak diperbincangkan hari ini ya. Dan menurut saya pribadi masih lebih berat atau lebih cenderung untuk penguatan Bitcoin guys dari beberapa data-data, khususnya untuk data on-chain ya dari Bitcoin ini guys. Nah kemudian apa sih sebabnya kenapa Bitcoin hari ini turunnya cukup dalam guys? Saya sudah mencari ya untuk informasi tentang hal ini ya, tapi tersangka utama untuk penurunan Bitcoin pada hari ini adalah adanya isu ya, bahwa SEC ini mulai mencari masalah lagi guys dengan Binance. Dan efeknya tentu saja ini buruk buat Binance, khususnya untuk koin dari Binance yaitu BNB guys. Kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi pada harga BNB turunnya cukup dalam sekali ya, hampir menembus sekitar 10% guys tadi pagi, sempat sekarang udah naik lagi. Dan sebenarnya ini adalah waktu yang bagus ya sebenarnya kalau kita ingin mengambil DCA untuk BNB ini guys. Karena kalau kita melihat ya dari beberapa kasus sebelumnya, BNB ini atau Binance ini sudah berkali-kali ya dan sering kali guys SEC ini mencari masalah dengan Binance, dan SEC tidak hanya mencari masalah dengan Binance ya, tapi di beberapa project-project lain juga. Artinya di sini kalian bisa mengambil DCA atau bisa membeli di harga sekarang yang cukup murah ya untuk harga BNB ini guys. Nah kemudian apa sih yang dikatakan oleh SEC ini tentang Binance? Seperti kita lansir ya dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa tuntutan SEC terhadap Binance ini berisi campuran berat dari tuduhan yang dapat diprediksi, dan ini merupakan pengungkapan yang baru ya. Dimana di sini diinformasikan guys bahwa pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia ini telah dihantam gugatan SEC lagi ya, yang sedang diperkirakan banyak orang, tetapi detailnya akan dipelajari dengan seksama guys. Jadi pengumuman tentang tuntutan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC terhadap Binance, kemudian Binance US juga, dan CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao mungkin telah mengejutkan komunitas kripto guys. Tetapi fokus SEC pada bursa tersebut sudah diketahui guys, dan isi gugatan tersebut mendapat berbagai reaksi. Kemudian CZ mengklaim juga ya dalam sebuah tweet pada pagi hari tanggal 5 Juni bahwa media mendapatkan info sebelum kami dan perusahaan belum melihat keluhan SEC saat itu guys. Bukti perebutan di belakang layar dapat dilihat dalam dua pernyataan yang
dikeluarkan Binance sebagai tanggapan atas gugatan tersebut. Pertukaran menyebut gugatan itu mengecewakan ya dalam sebuah posting blog dan menekankan kegagalan SEC untuk memberikan kejelasan dan panduan serta dampaknya terhadap inovasi keuangan guys. Sebuah pernyataan yang didistribusikan melalui email membahas masalah hukum secara lebih dekat, mengklaim bahwa ada kekurangan proses hukum dan menjanjikan pembelaan yang kuat. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan seharusnya tidak terkejut ya dengan keluhan SEC ini guys, di mana Corey Klippsten sebagai CEO perusahaan keuangan Swan Bitcoin mengatakan tentang tuduhan tersebut guys, dan dia mengklaim dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, dia berkata praktik-praktik Binance ini pada dasarnya adalah rahasia terbuka, jadi tidak ada seorang pun yang beroperasi di ruang angkasa yang akan terkejut dengan tuduhan apapun. Beberapa detailnya masih akan membuat Anda bertanya-tanya, dan bagian yang paling banyak dikutip dalam tuntutan tersebut tidak diragukan lagi ya berasal dari kepala kepatuhan Binance yang tidak disebutkan namanya ya pada tahun 2018 yang mengatakan dalam sebuah pesan kepada pejabat perusahaan lainnya guys, dan pesan tersebut adalah kami beroperasi sebagai bursa sekuritas tanpa izin di Amerika Serikat bro. SEC telah berulang kali yang mengklaim bahwa hampir semua mata uang kripto adalah sekuritas, jadi daftar 10 token ini mungkin juga bisa menjelaskan. Ada beberapa klaim yang sudah tidak asing lagi seperti bahwa Filecoin adalah sekuritas. Algorand juga telah dipilih sebelumnya guys. Namun untuk Solana, Cardano, dan Polygon setelah Binance mungkin merupakan peringatan. Sudah ada tanda-tanda ya bahwa perombakan sedang berlangsung di bursa, dan hampir bersamaan dengan berita pengaduan SEC, Bloomberg melaporkan Richard Teng mungkin akan menggantikan CZ sebagai CEO bursa berikutnya. Layanan berita ini mengutip orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung guys. Teng ditunjuk untuk mengepalai semua pasar regional di luar Amerika Serikat ya pada 29 Mei, dan dia bergabung dengan Binance Singapura pada Agustus 2021 guys. Berasal dari otoritas pengatur jasa keuangan di Abu Dhabi Global Market, tempat dia menjabat sebagai CEO, dan dengan cepat akan naik pangkat dia. Kemudian hal senada juga disampaikan ya di harian The Block, di mana di sini diinformasikan bahwa SEC menuduh Binance berbohong ya kepada pelanggan dan beroperasi di Amerika Serikat itu secara ilegal guys. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC telah menggugat Binance atas beberapa dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas negara tersebut. SEC menuduh dalam sebuah gugatan bahwa Binance dan perusahaan afiliasinya berulang kali berbohong ya kepada pelanggan dan salah mengarahkan dana ke dana investasi terpisah yang dimiliki oleh pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao atau biasa dipanggil CZ, dalam sebuah gema tuduhan serupa terhadap mantan saingan Binance, FTX, dan pendirinya yaitu Sam Bankman-Fried guys. Gugatan tersebut yang jika berhasil dapat melarang Binance dan Zhao berbisnis di Amerika Serikat guys. Juga menuduh bahwa perusahaan dan afiliasinya BEM Trading beroperasi sebagai bursa sekuritas yang tidak terdaftar, pialang, dan agen clearing, serta menjual sekuritas yang tidak terdaftar termasuk BNB dan BUSD. Ketua SEC Gary Gensler mengecam entitas Zhao dan Binance sebagai terlibat ya dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan. Seperti yang dituduhkan, Zhao dan Binance menyesatkan investor tentang kontrol risiko mereka dan volume perdagangan yang rusak sambil secara aktif menyembunyikan siapa yang mengoperasikan platform, perdagangan manipulatif dari pembuat pasar yang terafiliasi, dan bahkan di mana dan dengan siapa dana investor dan aset kripto ini disimpan. Kata Gensler dalam sebuah rilis yang mengumumkan tindakan penegakan hukum itu. Mereka berusaha menghindari undang-undang sekuritas Amerika Serikat dengan mengumumkan kontrol palsu yang mereka abaikan di belakang layar sehingga mereka dapat mempertahankan pelanggan Amerika Serikat yang bernilai tinggi di platform mereka. Masyarakat harus berhati-hati dalam menginvestasikan aset hasil jerih payah mereka dengan atau pada platform yang melanggar hukum ini. Mirip dengan keluhan yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret, SEC juga menuduh bahwa Binance beroperasi secara tidak sah ya di Amerika Serikat sebagai bagian dari skema rumit yang untuk menghindari Undang-Undang Sekuritas Federal Amerika Serikat dengan mengklaim bahwa BEM Trading mengoperasikan platform Binance US secara independen dan pelanggan Amerika Serikat ini tidak dapat menggunakan platform Binance.com. Dalam tuduhan yang serupa bahwa FTX dan juga FTX US tidak benar-benar terpisah, SEC mengklaim bahwa pada kenyataannya, Zhao dan Binance mempertahankan keterlibatan dan kontrol substansial atas entitas Amerika Serikat, dan di belakang layar
Zhao mengarahkan Binance untuk mengizinkan dan menyembunyikan banyak pelanggan Amerika Serikat yang bernilai tinggi untuk terus mengakses Binance.com. Pengaduan tersebut mengutip kepala kepatuhan Binance yang mengatakan kepada seorang kolega bahwa kami beroperasi sebagai bursa sekuritas tanpa izin di Amerika Serikat, bro. SEC juga menuduh ya bahwa Binance.US berbohong tentang pencegahan manipulasi pasar dan mengizinkan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan perdagangan pembuatan pasar yang dirahasiakan yaitu Sigma Chain yang juga dimiliki oleh Zhao. Kami akan mengeluarkan tanggapan setelah kami melihat keluhan tersebut, tulis Zhao di Twitter pada hari Senin kemarin, guys. Dalam hal ini Zhao juga tidak tinggal diam, guys, di mana dia juga menyampaikan pendapatnya atau penolakannya seperti yang dilansir dari harian Blockworks, di mana Binance menolak gugatan SEC dan menyangkal mencampur adukan aset pengguna, guys. Binance mengklaim bahwa mereka kecewa dengan tuduhan SEC bahwa bursa tersebut salah menangani dana, beroperasi sebagai bursa yang tidak terdaftar dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Gugatan SEC baru-baru ini menyebutkan Binance, yaitu Changpeng Zhao, Binance US dan BAM Trading sebagai terdakwa, guys. Baru-baru ini kami telah terlibat ya dalam diskusi dengan itikat baik yang ekstensif untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan untuk menyelesaikan penyelidikan mereka. Namun terlepas dari upaya kami, dengan pengaduannya hari ini, SEC meninggalkan proses tersebut dan memilih untuk bertindak secara sepihak dan mengajukan tuntutan hukum. Kami kecewa dengan pilihan itu, kata Binance dalam pernyataannya. Dalam tweet terpisah ya, Binance US mengatakan, sederhananya, pengajuan hari ini tidak dapat dibenarkan oleh fakta, hukum, atau presiden komisi sendiri. Binance menyinggung pertarungan hukum Coinbase yang sedang berlangsung dengan SEC, mengatakan bahwa gugatan tersebut adalah contoh lain dari komisi yang mengatur dengan senjata tumpul penegakan hukum dan litigasi daripada pendekatan yang bijaksana dan bernuansa yang dituntut oleh teknologi yang dinamis dan kompleks ini, melabeli token dan layanan tertentu secara sepihak sebagai sekuritas, bahkan yang mana otoritas Amerika Serikat lainnya telah menegaskan jurisdiksinya, guys. Coinbase dan SEC saat ini terkunci ya dalam pertarungan hukum dalam mendefinisikan regulasi kripto. Pertukaran tersebut secara langsung menentang tuduhan SEC bahwa Binance US menggabungkan dana pengguna dan mengatakan bahwa aset pengguna aman dan terjamin. Melalui akun yang dimiliki dan dikendalikan oleh Zhao dan Binance, miliaran dolar Amerika Serikat dana pelanggan dari kedua platform Binance digabungkan dalam akun yang dipegang oleh entitas yang dikendalikan oleh Zhao yang disebut Merit Peak Limited, yang dananya kemudian ditransfer ke pihak ketiga yang tampaknya terkait dengan pembelian dan penjualan aset kripto, klaim gugatan SEC tersebut, guys. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa Binance dan BAM Trading di bawah kepemimpinan dan kendali Zhao secara tidak sah menawarkan 3 fungsi pasar sekuritas yang penting, yaitu pertukaran, broker, dealer, dan juga agen clearing pada platform Binance tanpa mendaftar ke SEC. Meskipun sangat menyadari ya bahwa hukum Amerika Serikat mengharuskan pendaftaran untuk fungsi-fungsi ini, tergugat tetap memilih untuk tidak mendaftar, sehingga mereka dapat menghindari pengawasan peraturan penting yang dirancang untuk melindungi investor dan pasar, guys. Selain itu ya, dilansir juga dari Bitcoinist, di mana di sini diinformasikan Binance ini terekspos karena diduga mengendalikan rekening bank afiliasi Amerika Serikat, guys. Jadi dugaan kontrol Binance atas keuangan afiliasinya di Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya fakta ya, bahwa seorang eksekutif senior, Guanying Chen, merupakan operator utama dari 5 rekening bank milik Binance US, termasuk salah satu rekening yang menyimpan dana pelanggan Amerika. Menurut laporan Reuters, Silvergate Bank memberi wewenang ya kepada Chen untuk mengoperasikan akun-akun ini pada tahun 2019 dan 2020 menurut catatan bank, memberikan timnya kontrol eksklusif atas dana tersebut. Binance US membantah bahwa perusahaan induknya mengendalikan rekening banknya, tetapi catatan dan pesan bank yang baru saja diungkapkan menunjukkan sebaliknya, guys. Menurut Reuters, temuan terbaru menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan kontrol yang ketat terhadap keuangan Binance US, meskipun kedua perusahaan bersikeras bahwa mereka beroperasi secara independen. Catatan dan pesan bank menunjukkan bahwa manajemen bursa atas keuangan bisnis Amerika Serikat meluas ke seluruh rekening banknya di Silvergate dan merinci bagaimana akses rahasia ini diberikan. Kepala Bagian Hukum Binance US, Krishna Juvadi, mengatakan kepada Reuters pada bulan April bahwa karyawan operator Binance US yaitu BAM Trading memiliki kontrol eksklusif atas rekening bank sejak didirikan pada tahun 2019. Namun menanggapi pertanyaan untuk artikel ini, juru bicara Binance US mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain pejabat Binance US yang memiliki kendali atau akses ke rekening tersebut sejak CEO perusahaan saat ini mengambil alih pada akhir 2021. Selain itu, awal tahun ini ya, Reuters juga melaporkan bahwa seorang deputy Chen memiliki akses ke satu akun Binance US Silvergate
yang mentransfer lebih dari 400 juta dolar ya pada tahun 2021 ke perusahaan perdagangan yang dikendalikan oleh Zhao. Biden US membantah melakukan kesalahan dan mengatakan bahwa perusahaan perdagangan tersebut telah menarik dananya. Namun Reuters melaporkan pada 23 Mei bahwa Binance menggabungkan dana pelanggannya dengan pendapatan perusahaannya yang melanggar aturan keuangan Amerika Serikat yang mengharuskan uang klien disimpan secara terpisah, guys. Jadi sekali lagi ya, Binance ini mendapatkan serangan dari SEC, guys, dan tampaknya serangan ini cukup lumayan berefek ya, khususnya untuk harga dari koin BNB, guys. Dan tentu saja kita akan update lagi nanti bagaimana kelanjutan dari drama antara SEC dan Binance ini, guys. Karena ini akan cukup menarik, karena kalau kita melihat ya, di mana status dari Binance yang merupakan exchange terbesar di dunia ya, jika terjadi sesuatu terhadap Binance ini, maka efeknya pasti akan sangat masif banget, guys, khususnya untuk ekosistem dari kripto ini, guys ya. Kita akan nantikan seperti apa kelanjutannya. Dan untuk tambahan aja ya, masih dari Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan bahwa di mana SEC ini mengklasifikasikan ya bahwa koin Sun dari Sandbox ya dan juga Mana dari Decentraland ini sebagai sekuritas, guys. Nah, ini berita buruk juga ya. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC telah mengajukan kasus terhadap Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, dengan mengajukan 13 tuntutan, termasuk satu tuntutan di mana mereka menuduh jalan tersebut diduga mengizinkan perdagangan kontrak investasi. Regulator mengklaim bahwa aset-aset ini adalah sekuritas kripto. Beberapa sekuritas yang terdaftar oleh regulator sebagai contoh termasuk token Metaverse dari Sandbox yaitu Sun dan juga Mana dari Decentraland. Para pendukungnya mengklaim bahwa Metaverse masih baru lahir ya, tetapi dapat menjadi transformatif di tahun-tahun mendatang. Namun setelah gugatan SEC terhadap Binance, salah satu bursa utama yang mendukung perdagangan Mana dan juga Sun, mulai muncul pertanyaan ya, apakah token Metaverse merupakan sekuritas seperti yang dituduhkan ya oleh SEC ini, guys. Di mana SEC mengklaim bahwa Binance terus mendukung perdagangan sekuritas aset kripto meskipun regulator mengeluarkan tindakan penegakan hukum terhadap proyek-proyek tersebut. Mereka mengutip perdagangan Tron yang terus berlanjut, di mana mata uang asli Tron dan juga REP yang dikeluarkan oleh Augur sebagai contoh tindakan Binance yang mengabaikan tindakan mereka. Komentar mereka dan mengutip token dari platform Metaverse populer sebagai contoh juga ya dapat berdampak buruk pada likuiditas karena bursa lain mungkin enggan untuk mencantumkannya. Kasus yang diajukan oleh SEC di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia masih belum ditentukan. Meski begitu, proyek-proyek yang terlibat dalam Metaverse berada di bawah pengawasan regulator dapat menjadi pukulan yang mungkin memperlambat pengembangan yang sangat dibutuhkan karena dana dapat dialihkan untuk membayar biaya hukum. Saat ini, Metaverse menghadapi beberapa tantangan yang memperlambat adopsi ya. Misalnya, efek musim dingin kripto tahun 2022 ini masih terasa, guys. Dan harga token Metaverse masih turun lebih dari 80% rata-rata dari puncak tahun 2021 kemarin. Sebagai gambarannya, dengan harga 0,47 dolar berdasarkan data dari CoinMarketCap, koin Mana dari Decentraland ini turun 90% guys dari harga tertinggi tahun 2021 sebesar 5,2 dolar. Di mana untuk token Sun juga turun lebih dari 90%, turun dari 7,4 dolar menjadi 0,53 dolar pada tanggal 5 Juni. Penurunan harga token Metaverse bertepatan dengan kontraksi ya yang cepat dalam aktivitas token non-fungible atau NFT, di mana NFT sangat penting untuk Metaverse sebagai aset. Mereka memungkinkan item direpresentasikan sebagai token unik yang dapat dipindah tangankan, guys. Selain kontraksi harga, Decentral Apps yang mendukung Metaverse sebagian besar itu tidak kompatibel, guys, yang berarti aset di dunia virtual yang berbeda tidak dapat diangkut ke ekosistem lain. Para pengadopsi juga telah mencatat bahwa peraturan telah gagal ya mengejar ketertinggalan, yang berarti pengembang itu tidak memiliki pedoman untuk melepaskan aset yang mungkin mematuhi aturan yang ditetapkan sebagai token utilitas. Selain itu, keterbatasan perangkat keras terbukti menjadi tantangan, guys, di mana perangkat keras yang tersedia tidak cocok ya untuk Metaverse yang ada. Kacamata virtual reality atau VR yang mahal dan besar, sementara kacamata augmented reality atau AR ini sedang dikembangkan, guys. Jadi ini juga salah satu kerjaan dari SEC ya, yang secara tidak langsung ya juga menghambat perkembangan dari Metaverse ini, guys, dimana menganggap project-project Metaverse ini sebagai sekuritas, dan tentu saja ini menjadi batu sandungan ya untuk perkembangan kripto. Khususnya hampir semua proyek-proyek kripto ini dianggap sekuritas ya oleh SEC, dan sebenarnya sudah banyak ya istilahnya itu kayak semacam penolakan atau protes-protes yang disampaikan ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh SEC ini, bahwa SEC ini sangat jelas sekali ya menghambat perkembangan dari blockchain khususnya ya, dalam hal ini seperti kripto atau mungkin aset digital ya. Dan kita akan lihat ya, guys, bagaimana perkembangan dari drama yang terjadi antara
antara SEC dan beberapa entitas yang lain guys, karena apapun hasilnya nanti ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dunia kripto ya pada umumnya, dan juga untuk harga-harga token dari setiap projectnya ya, ini pada khususnya guys. Dan seperti biasa juga kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita akan ngobrol banyak ya di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.